Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Bu Ija di pembelajaran online. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih sehat dan tetap semangat? Kalau ya, yuk belajar bareng Bu Ija. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Secara umum, bunga terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, dasar bunga, benang sari, dan kepala putih. Tanaman dianggap lengkap jika memenuhi bagian tersebut. Bunga berkembang biak dengan memanfaatkan fungsi dari benang sari dan kepala putih sebagai alat reproduksi. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu bunga puspa atau bunga melati, bunga anggrek bulan atau puspa pesona, dan bunga Rafflesia arnoldii atau puspa langka. Anak-anakku, coba kalian amati pengamatan ciri-ciri bunga di video ini. Setelah mengamati pengamatan yang Bu Ija lakukan, sekarang gantian tugas kalian melakukan pengamatan salah satu bunga di taman rumahmu dan tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Buku tema halaman 162. Masih ingatkah kalian dengan kerajinan mozaik? Nah, sekarang kali ini kita akan membuat kerajinan mozaik dari bahan buatan yaitu kertas lipat. Yuk simak baik-baik videonya. Halo, assalamualaikum anak-anak. Pada pembelajaran
memberikan tutorial cara membuat mozaik bahan buatan dari bahan kertas lipat dengan tema bunga-bungahan. Yuk kita ikuti. Yang pertama, sediakan bahan buatan kertas lipat. Ya, ini contohnya anakku bisa menggunakan kertas lipat dan lem perekat, yaitu kastol, menggunakan kastol. Nah, yang kedua, buat sketsa bunga seperti contoh ini ya, yang Bu Ija buat. Kalian bisa menggunakan sketsa yang lain. Langkah ketiga, ambil kertas lipat kemudian potong kecil-kecil. Dipotong kertas lipat, dipotong kecil-kecil. Kemudian sketsa diolesi dengan lem perekat. Di sini Bu Ija menggunakan lem kastol. Kemudian potongan kertas lipat yang kecil-kecil ditempelkan. Anak-anak dalam menempelkan membutuhkan kesabaran dan ketelitian. Dalam menempelkan harus rapi, inilah hasil akhir dari mozaik bahan buatan dari kertas lipat dengan tema bunga. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Anak-anakku, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Yuk kita amati soal-soal pertanyaan dan pembahasannya. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Cara penyelesaiannya yaitu 141 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama, kita buat rumah gapit. Kemudian kita masukkan angka yang di depan atau angka yang paling besar ke dalam rumah gapit, yaitu 141. Angka yang di luar rumah adalah angka yang kedua atau angka yang paling kecil, yaitu 3. 1 dibagi 3 tidak bisa. Kita ke angka yang kedua, yaitu 14 dibagi 3, atau 3 kali berapa sama dengan 12. Hasilnya adalah 4 ditaruh di atas rumah. 4 kali 3 sama dengan 12, dimasukkan ke dalam rumah. Kemudian dikurangi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 2 dibagi 3 tidak bisa, kemudian angka 1 turun. 21 dibagi 3 atau 3 kali berapa hasilnya 21 sama dengan 7.
7 diletakkan di atap rumah. 7 dikali 3 sama dengan 21. Masuk ke dalam rumah. Langkah selanjutnya adalah dikurangi. 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 2 kurangi 2 sama dengan 0. Jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Terima kasih. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.